Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul berkat diperuntukkan bagi yang lapar. Sekali lagi, judulnya adalah berkat diperuntukkan bagi yang lapar. Ayat yang mendasari firman Tuhan ini kita akan buka di Lukas 1 ayat yang ke-53. Saya bacakan dan saudara memperhatikan di screen. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang barusan kita baca tadi dikatakan ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Saudara, apa arti lapar di sini? Lapar artinya kosong di hadapan Allah. Dan hanya Allah yang dapat memuaskan. Sekali lagi, arti lapar adalah kosong di hadapan Allah dan hanya Allah yang dapat memuaskan. Perasaan kosong akan membuat orang untuk mencari Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak merasa lapar, kita tidak akan mencari Allah. Saudara yang kekasih, dikatakan di sini, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yang dimaksud dengan orang kaya ini adalah orang yang kenyang. Orang kaya ini disuruh pergi dengan tangan yang hampa. Orang yang kenyang tidak akan dipenuhi. Tidak akan dipenuhi oleh Allah. Tidak akan dipuaskan. Kalau engkau sudah kenyang, engkau tidak akan cari makanan. Tapi kalau engkau lapar, engkau akan cari makanan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara berkat diperuntukkan bagi orang percaya. Berkat ini berbicara tentang sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Berkat ini mencakup segala hal di dalam kehidupan kita. Karena hanya ada dua, berkat atau kutuk. Dan orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara, disediakan berkat oleh Allah. Makanya dikatakan berkat diperuntukkan bagi yang lapar. Orang percaya yang lapar akan menerima berkat. Orang percaya yang lapar akan dipenuhi oleh berkat-berkat Allah. Berbicara tentang berkat, pasti semua kita mau diberkati. Siapa yang mau diberkati? Pasti semua kita mau diberkati. Enggak ada yang tidak mau diberkati. Diberkati adalah kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Bagi umatnya. Berkat Tuhan disediakan dan diperuntukkan buat anak-anaknya. Berkat Tuhan disediakan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lapar di sini harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Banyak orang tidak puas akan hidupnya. Ada banyak orang mengeluh, kenapa hidup saya seperti ini? Saya sudah berdoa siang dan malam. Kenapa saya tidak diberkati? Banyak orang sudah datang ke gereja, tetapi kok tidak diberkati hidupnya? Saudara, hidup yang diberkati adalah hidup yang lapar. Banyak orang hanya sampai tidak puas, tetapi tidak lapar. Tidak puas dan lapar, ini kedua hal yang berbeda. Ada orang yang tidak puas akan hidupnya, tetapi tidak lapar akan Tuhan. Ketidakpuasan, ketidakbergembira
Anda tidak akan menerima berkat. Hanya yang lapar. Dikatakan di sini, ia melimpahkan segala sesuatu kepada yang lapar. Saudara, bisa saja kamu tidak puas atas hidupmu. Engkau merasa, waduh seperti ini. Tetapi engkau tidak menyediakan dirimu untuk lapar. Itu sia-sia. Orang yang lapar adalah orang yang akan mencari Tuhan. Orang yang lapar adalah orang yang menyediakan dirinya berjam-jam di hadirat Tuhan, dia nggak apa-apa. Tapi orang yang tidak lapar, baru berdoa, udah mundur. Baru baca Alkitab, pikirannya udah mau konsentrasi. Saudara, lihat dirimu saat ini. Apa yang kau lakukan pada waktu Anda di hadirat Tuhan? Pada waktu tadi mulai bernyanyi, pada waktu mulai mendengarkan firman Tuhan, apakah Anda fokus? Apakah Anda benar-benar serius dengan Allah? Apakah Anda datang dengan lapar? Anda ingin dikenyangkan? Atau Anda hanya datang dengan formalitas? Atau satu kebiasaan, hari Minggu saya harus ke gereja? Saudara yang kekasih, Allah tahu kalau kita lapar atau tidak. Kita tak bisa bohongin Tuhan. Kita bisa nyanyi, oh Lord, I'm hungry for you. Tapi Tuhan tahu apakah Anda benar-benar hungry for Him atau tidak. Ada amin. Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia mau mengenyangkan Anda. Dia mau melimpahkan berkat bagi Anda. Tahun ini adalah the year of miracle. Tahun yang dipenuhi oleh mujizat Allah. Allah mau bekerja atasmu. Allah mau memberkati hidupmu. Allah mau menjawab setiap doa-doamu. Katakan amin. Haleluya. Anda mau Anda berjalan dari mujizat kepada mujizat, berkat ke berkat. Allah tidak pernah menyediakan kutuk bagi orang percaya. Tidak. Allah tidak pernah menyediakan sesuatu yang tidak baik buat Anda. Allah hanya menyediakan yang baik buat kita. Itulah sebabnya dikatakan, Ia melimpahkan segala yang baik. Ada amin, haleluya. Dan Dia berikan, dikatakan bukan hanya memberikan, tapi melimpahkan. Tahu limpah? Penuh. Luber keluar itu limpah. Ini yang Dia mau berikan kepada kita. Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ada amin. Dia mau kita dipenuhi senantiasa. Tapi kalau Anda nggak lapar, Dia tidak akan memenuhi Anda. Untuk itu saudara, orang-orang yang lapar adalah orang-orang yang menyediakan wadah, menyediakan waktunya, menyediakan yang terbaik. Fokus kepada Allah, fokus kepada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang lapar, saudara. Tapi kalau Anda nggak pernah lapar, Anda tidak akan pernah bisa dipuaskan, bisa dikenyangkan. Anak Tuhan atau orang percaya yang matanya tidak terarah kepada Tuhan, dia tidak akan pernah merasa lapar. Jadi kalau Anda mau merasa lapar, matamu harus terarah kepada Tuhan. Begitu matamu terarah kepada Tuhan, engkau akan memandang Dia dan terus memandang Dia. Karena yang engkau lihat adalah keindahan. Dan semakin Anda lihat, semakin Anda terfokus ke sana, Anda akan melihat keindahan demi keindahan di dalam Tuhan. Tetapi kalau matamu tidak terarah kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah lapar kepada Dia. Waktu matamu terarah kepada Dia, engkau ingin more and more and more and more untuk mencari Dia. Anda ingin mengerti Dia, Anda ingin mengetahui Dia lebih dan lebih lagi. Ini lapar. Ada amin. That's why, saudara, mari kita fokus kepada Dia. Arahkan mata kita hanya kepada Dia. Arahkan seluruh totali keberadaan hidup kita hanya kepada Dia. Jangan lihat kemana-mana. Karena pada waktu Anda lihat kepada dunia, matamu terarah kepada dunia, Anda nggak akan lapar dengan Tuhan. Dan orang yang tidak lapar, orang itu tidak akan dikenyangkan, tidak akan dipuaskan. Dengan kata lain, dikatakan di firman Allah tadi, bahwa berkat Tuhan disediakan hanya bagi orang yang lapar. Berkat Tuhan memang Tuhan yang sediakan gratis. Betul? Tetapi tidak diperuntukkan untuk orang yang tidak lapar. Gratis bukan berarti Tuhan taruh itu di jalanan dan silakan Anda lari-lari dan ngambil sesukamu. Tidak seperti itu. Berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan disediakan bagi orang yang lapar. Tuhan gak mau berkatnya dibikin sampah. Tahu, orang udah kenyang, tidak ada arti makanan itu buat dia. Tuhan gak mau berkatnya tidak ada arti buat hidupmu. Tapi Dia mau setiap berkat yang daripada Dia itu meaningful, berarti buat hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Hanya orang yang lapar yang akan menerima berkat Allah.
Hanya orang yang lapar yang akan menghargai berkat Allah. Hanya orang yang lapar yang akan bersyukur dengan berkat yang Allah berikan kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Orang yang gak lapar, dia pandang enteng terhadap berkat itu. Saudara yang kekasih, hanya orang yang lapar, sekali lagi, dia akan tidak komplain, duduk berjam-jam, bahkan berhari-hari di hadirat Tuhan. Karena apa? Itu adalah keindahan. Semakin Anda menunggu di restoran, makanan gak keluar-keluar, semakin Anda lapar. Betul atau tidak? Haleluya. Haleluya. Orang kalau lapar, semakin gak makan, semakin lapar. Bukan semakin kenyang. Haleluya. Ada satu cerita tentang anak yang hilang. Anda mungkin sudah tahu tentang anak yang hilang, saudara kekasih. Pernah baca, pernah dengar khotbah, saudara, seorang bapak mempunyai 2 anak, dan anak yang kecil suatu hari minta hartanya kepada bapaknya. Dan akhirnya bapaknya memberikan hartanya kepada dia. Dan anak ini pergi meninggalkan rumah, membawa harta yang bapaknya berikan. Dan apa yang terjadi? Anaknya berfoya-foya di luar sana dan dia menghabiskan seluruh hartanya. Bersamaan dengan hartanya sudah habis, terjadi kelaparan di negeri itu. Dan anaknya akhirnya tidak bisa membeli makanan lagi. Karena uangnya sudah habis. Uang masih ada pun, pasti makanan harganya naik. Karena terjadi kelaparan. Saudara, terjadi kelaparan, coba terjadi kelaparan di negeri kita. Pasti harga bahan-bahan pokok itu pasti naik. Betul? Pasti, saudara. Nah, anak ini, jangankan naik, turun aja dia nggak punya uang lagi. Udah habis. Dan akhirnya dia bekerja. Dan dia bekerja, tuannya menyuruh dia untuk menjaga babi, saudara. Dia pergi. Dan saudara, perutnya lapar. Dia melihat babi-babi itu. Saudara, ada makanannya, disediakan ampas babi. Dan dia menginginkan ampas babi itu, saudara. Untuk mengenyangkan perutnya. Saudara yang kekasih, ada berapa banyak kita di dunia ini? Anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini. Dan yang lebih tertarik bagi dia adalah perutnya dikenyangkan oleh ampas babi. Saudara, ampas babi itu disediakan bukan buat manusia. Ampas babi itu makanan binatang. Tidak layak buat manusia. Tapi banyak anak-anak Tuhan lebih suka makan makanan babi. Lebih menginginkan ampas babi. Daripada dikenyangkan oleh bapaknya. Saudara yang kekasih. Banyak orang yang tadi saya sudah katakan. Merasa, kenapa seperti ini Tuhan? Hidup saya seperti ini. Tetapi tidak fokus kepada Allah. Lebih fokus kepada ampas babi itu. Lebih fokus kepada kehidupan duniawi. Kepada kedagingan. Saudara, berapa banyak dari kita? Saya mau nanya sama kita. Lebih banyak mana hidupmu? Ada di hadirat Tuhan? Atau engkau pencet sana, pencet sini? Nggak usah yang lain dulu. Itu yang ada di tanganmu. Cellphone. Pencet sana, pencet sini. Browsing sana, browsing sini. Lihat sana, lihat situ. Waktu-waktu doamu. Waktu-waktu engkau membaca firman Tuhan. Siang malam berdoa memang. Tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara yang kekasih. Baca firman Tuhan iya. Tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Dan bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan? Dan mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa saya tidak bisa mengampuni orang, Tuhan? Kenapa saya marah-marah terus? Kenapa saya nggak sabar? Kenapa saya nggak ada makan? Kenapa dan kenapa dan kenapa dan kenapa? Tetapi kita tidak pernah lapar. Kita tidak pernah menyediakan waktu kita kepada Tuhan. Kita sediakan waktu-waktu kita untuk ampas babi ini. Saudara, hidupmu akan sama. Bulan Januari, Februari, sampai Desember. Kalau kita tidak mengambil keputusan hari ini untuk lapar terhadap firman-Nya. Lapar terhadap Tuhan. Kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Januari. Dan tahun ini adalah the year of miracles. Ada orang datang kepada saya dan berkata, Bu, puji Tuhan, saya sudah mulai berjalan di dalam mujizat. Ada amin. Haleluya. Baru bulan pertama.
Dia sudah mulai melihat mujizat. Dan saya tahu persis orang ini. Dia memutuskan untuk mencari Allah. Dia memutuskan untuk lapar terhadap Allah. Dan dia bilang, Bu, saya mulai belajar, Bu, untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya itu, Bu. Saya mulai belajar, Bu, untuk menghafal firman-firman Allah. Ada amin? Haleluya. Saudara, orang yang lapar itu tidak perlu disuruh mencari makan. Orang yang lapar akan otomatis mencari makan. Orang yang lapar akan serius dengan Allah. Orang yang lapar akan menyediakan waktu-waktunya dengan Allah. Itu otomatis. Anda nggak perlu suruh. Ya, pemimpin sel nggak perlu bertanya. Di sini ayo dong kita doa. Ayo dong kita ini. Ayo dong jangan datang terlambat. Ayo dong saudara waktu doa. Ayo dong memuji Tuhan. Ayo dong angkat tangan. Ayo dong begini. Orang yang lapar dengan sendirinya akan mengangkat hatinya kepada Tuhan. Orang yang lapar dengan sendirinya, saudara, akan ada di hadirat Allah. Ada amin, saudara yang kekasih. Tidak perlu disuruh-suruh. Tapi kalau Anda masih disuruh-suruh, Anda belum lapar. Tetapi saya mau kasih tahu kabar baik. Ada Tuhan yang sanggup membuat engkau menjadi lapar. Haleluya, minta kepada Dia. Kalau Anda belum lapar, minta kepada Dia. Dia katakan minta apa saja maka akan diberikan kepadamu. Dan Anda minta ini adalah hal yang berkenan kepada Dia. Tuhan, buat saya hungry for you. Buat saya lapar akan Engkau. Dan orang yang meminta akan diberi. Haleluya. Anak yang hilang ini, saudara, setelah dia lapar, dan dia menginginkan ampas babi itu. Saudara yang kekasih. Dia tahu, saudara. Dia menginginkan ampas babi, apa yang terjadi? Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada yang memberikan kepadanya. Saudara, udah ampas babi, gak ada yang berikan kepada dia. Saudara yang kekasih. Dunia ini kejam. Dunia ini jahat. Dunia ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita main-main sama dunia, binasa kita ujung-ujungnya. Tapi ada Tuhan Yesus yang datang memberi kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Dan ada Tuhan Yesus yang menyediakan berkat buat kita, bagi kita yang lapar. Dan hari ini Dia berbicara kepada kita. Dan kita ambil keputusan supaya kita bisa lapar di hadapan Dia. Sehingga kita dapat dipuaskan. Dan anak yang hilang ini kita lihat apa yang terjadi, saudara yang kekasih. Dia harus mengambil satu keputusan. Hidup ini adalah mengambil keputusan. Anda harus mengambil keputusan, saudara yang kekasih. Pada waktu Anda berkeputusan, keputusan itu akan menentukan hari esokmu. Dan apa yang terjadi? Anak ini ambil keputusan, saudara. Kita lihat di Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, perlu sadar dulu keadaan kita. Nah, tadi saya bilang, saya sudah katakan. Sadar keadaannya kok belum berubah. Kenapa saya masih seperti ini? Dia sadar betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah. Katanya, dia berkata-kata. Dia mengingat. Berlimpah-limpah apanya? Makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara yang kekasih. Anak yang hilang ini, dia menyadari. Di rumah bapaknya banyak makanan yang berlimpah-limpah. Tapi dia di sini kelaparan. Saudara, hari ini Tuhan mau berkata kepadamu, di rumah bapakmu ada makanan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Ada berkat yang berlimpah-limpah. Ada mujizat yang Dia sediakan bagimu di tahun ini. Haleluya. Tapi keputusannya adalah engkau yang mengambil keputusan. Dan pada waktu anaknya menyadari keadaannya, saudara, dia ingat di rumah bapaknya ada banyak makanan. Tetapi aku di sini kelaparan. Inilah yang membuat anak ini kembali kepada bapaknya. Ada amin. Haleluya. Kalau anaknya lapar, tetapi dia tidak datang kepada bapaknya, dia tidak akan mengalami apa-apa. Tapi orang yang lapar pasti datang, pasti cari makanan. Tapi kalau anaknya puas dengan keadaannya, nggak apa-apa, gue jaga babi-babi aja.
Bapakku pasti marah nih kalau saya pulang. Saya kan udah habisin duit banyak. Saya udah habisin harta kekayaannya. Saya udah minta bagian saya. Saudara, jangan mau Anda dibohongi, ditipu oleh iblis. Anda merasa puas akan dunia ini. Dan Anda merasa tidak puas dengan keadaanmu. Tapi Anda tidak mengambil langkah bahwa Anda lapar dan kembali kepada Bapakmu. Tapi anak muda ini, dia mengambil langkah kembali kepada Bapaknya. Karena dia lapar. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada waktu bapaknya menemui dia, apa yang terjadi? Bapaknya melihat dia dari jauh. Bapaknya udah nunggu dia. Amin. Sudah menunggu dia. Berhari-hari sudah menunggu anaknya kembali. Dan pada waktu anaknya datang, saudara, bapaknya merangkul dia, memasangkan cincin kepada dia. Dan berkata kepada pembantu-pembantunya, siapkan pesta. Amin. Anakku yang hilang telah kembali. Siapkan pesta. Berbicara pesta, berbicara kelimpahan makanan. Katakan amin. Saudara, bapaknya bukan hanya menyediakan ini ada ayam goreng, tetapi pesta. Katakan amin. Itu hati Bapa kepada kita. Hati Allah kepada kita. Dia ingin memuaskan kita. Dia ingin memberkati kita. Dia ingin mengadakan mujizat bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Dan dia ingin melimpahkan kebaikannya kepada kita. Tadi firman Allah berkata. Amin. Haleluya. Itu hati Bapa. Saudara, kembali pada hari ini. Kembali hari ini kepada dia. Minta kalau engkau tidak lapar. Engkau tidak puas atas hidupmu. Tapi engkau juga tidak lapar. Saudara yang kekasih. Minta kalau engkau tidak puas atas hidupmu. Ambil satu langkah, minta Bapa. Supaya aku lapar kepadamu. Dan engkau kembali kepada dia. Tangannya terbuka menunggu Anda. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Dan ada firman Allah juga berkata kepada kita. Jikalau aku di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maka itu akan diberikan kepadamu. Bapa ingin memberikan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, dia ingin menyuplai kita, dia ingin memenuhi segala keperluan kita. Amin. Haleluya. Ini hati Bapa. Tetapi dia katakan, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, artinya apa? Hanya dia yang dapat mengenyangkan kita. Pada waktu kita dipuaskan, dikenyangkan oleh dia, maka segala sesuatu yang kita perlukan dikatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki. Maka itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Bisa beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Dia layak menerima pujian hormat kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa ketidakpuasan adalah suatu hal yang berbeda dengan rasa lapar. Banyak orang mengenal doktrin pemenang. Saudara, bukannya salah. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Saudara, Yesus sudah memenangkan semuanya. Tapi cuma tahu sampai Yesus pemenang. Dan kita adalah apa? Lebih daripada pemenang. Cuma tahu sampai di situ. Saudara, kalau Anda mau mengetahui, saudara, orang yang pintar, ya, itu cepat menangkap. Kalau ada orang jelaskan sesuatu, cepat nangkap. Orang yang pintar, makanya kalau kita di sekolah, kita tahu kan, waduh kok Bu Guru ngajar, kok ini, yang ini emang pintar banget, cepet banget dia ini menangkap waktu guru terangin. Kok yang satu itu agak sulit. Makanya anak ini dibilang pintar. Orang yang pintar cepat menangkapnya. Saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan cakap-cakap menangkap firman Allah. Pada waktu firman Allah disampaikan, amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara, tapi cuma sampai di situ dan menunggu. Mana. Tidak ada lapar. Ya, saudara yang kekasih, sekali lagi saya sudah katakan tadi, berkat disediakan oleh Allah kepada orang yang lapar. Berkat bukan untuk ya dipermainkan, yang ditaruh di jalanan dan diinjek-injek. Saudara, binatang aja, ya dia udah nggak lapar, itu makanan bisa diinjek-injek, tidak dihiraukan. Kalau dia udah kenyang, betul? Tuhan disediakan sekali lagi. Berkat hanya untuk orang yang lapar. Kemenangan telah disediakan bagi kita, tapi hanya untuk orang yang lapar. Kalau orang yang nggak memerlukan kemenangan,
Tuhan tidak menyediakan itu buat dia. Tuhan hanya menyediakan bagi orang yang memerlukannya. Siapa yang memerlukan berkat Allah, siapa yang memerlukan mujizat, Anda pasti akan dipuaskan, pasti akan disuplai oleh Tuhan. Kalau Anda perlu, mari arahkan matamu kepada Tuhan. Hanya kepada Dia. Haleluya. Saudara kasih, ada satu cerita di Alkitab, di Perjanjian Lama, mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah 3 orang yang kita tahu di pembuangan di Babilonia. Mereka bersama-sama, ini teman-teman Daniel. Bersama-sama dengan Daniel mereka dibuang di Babilonia. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudara, diperhadapkan dengan keputusan raja. Keputusan raja yang kita akan baca di Daniel 3 ayat 17-18. Firman Allah berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat ayat ini, dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan. Ya, di ayat 18 dibilang, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Nah, perhatikan di sini. Banyak orang berkhotbah cerita di sini berkata bahwa saudara lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata, walaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap tidak mau menyembah patung buatan raja. Banyak orang berkhotbah di sini memakai ayat ini untuk berkata-kata, itulah sebabnya walaupun kita, saudara, ya, dalam keadaan yang paling sulit, saudara, dan tidak ditolong sekalipun oleh Tuhan, saudara, mari kita tetap percaya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, gak ada cerita di dalam Alkitab di mana Tuhan tidak dapat menolong kita. Gak ada. Yesus itu Allah, itu penolong kita satu-satunya. Katakan amin. Haleluya. Jadi Allah itu adalah penolong yang sejati buat kita. Penolong yang terbukti dan yang teruji. Dan penolong yang akan menjadi penolong bagi kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari dalam hidup kita. Bahkan selama Anda hidup di dunia ini. Jadi jangan pernah bilang walaupun Allahku tidak menolong aku. Anda pakai statement ini dengan berkata-kata bahwa Tuhan terkadang tidak bisa menolong kita. Ini tidak benar. Kita harus mengerti arti statement ini, saudara yang kekasih. Kata-kata seandainya tidak, ini berbicara mengenai kemutlakan daripada Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, mereka benar-benar percaya mutlak, absolut kepada Allah mereka. Tidak tergoyahkan, tidak tergoyahkan. Fokus mereka kepada Allah. Jadi, mereka ini tidak melihat tentang situasi dan keadaan. Jadi bukan situasi dan keadaan yang mereka lihat, tapi fokus mereka mutlak hanya kepada Allah. Orang yang lapar, dia akan mutlak fokus kepada pemberi makan itu. Saudara yang kekasih, banyak anak-anak Tuhan terjebak di sini. Kita fokus kepada keadaan dan situasi dan fokus kepada diri kita. Kita nggak fokus kepada Allah. Ini cara-cara iblis untuk menghentikan engkau. Saudara yang kekasih, tadi saya sudah katakan, untuk Anda mau lapar kepada Allah, Anda harus fokus kepada Dia. Kalau Anda tidak fokus kepada Dia, matamu tidak tertuju kepada Dia, Anda nggak akan lapar dengan Dia. Sekali lagi, hanya orang yang fokus. Sadrak, Mesak, dan Abednego fokus kepada Allahnya. Amin. Tidak fokus kepada situasi dan keadaan. Makanya firman ini berkata, walaupun seandainya Allah tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah. Saudara, dia tidak fokus kepada hal itu. Dia fokus kepada Allah.
Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara, jangan takut. Kalau Anda kurang mengerti hari ini, kita akan masuk pergi di sel-sel yang ada. Kita akan bahas khotbah ini lebih dalam lagi. Dan saya percaya Tuhan akan bukakan bagi Anda lebih dalam lagi. Dan saya percaya akan mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Dan engkau akan fokus mengarahkan matamu kepada Tuhan. Haleluya. Watak daripada ketiga orang ini telah memenuhi syarat. Untuk apa? Berkat Tuhan tidak bisa lagi ditahan. Berkat Tuhan harus pergi dan sampai kepada ketiga orang ini. Watak artinya keputusan mereka sudah bulat. Hanya Allah. Amin. Haleluya. Tidak ada keraguan lagi. Hanya Allah. Dan inilah yang mengubah sebenarnya sejarah umat manusia. Saudara yang kekasih. Dan sejarahnya mereka harusnya mereka berada di mana? Di api yang bernyala-nyala. Memang mereka dibuang di api yang bernyala-nyala. Betul? Tetapi di sana bukan hanya mereka bertiga, dikatakan ada orang keempat di sana. Dikatakan perawakannya, rupanya seperti anak dewa. Siapa itu? Dia adalah Yesus yang ada di sana. Katakan amin. Yang berkata, Immanuel, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Dia menyertai kita. Sekalipun di dalam lembah, dia ada di sana. Untuk apa? Bukan berdiam sama kita di dalam lembah. Tapi dia siap mengangkat kita dari lembah. Supaya kita bisa naik. Katakan amin. Haleluya. Makanya anak-anak Tuhan itu naik bukan turun. Amin. Haleluya. Karena Tuhan dia akan membawa kita naik. Dan ketiga orang ini dilepaskan oleh Allah dari perapian yang bernyala-nyala itu. Karena mereka lapar akan Tuhan. Dan ada satu ayat lagi, saudara. Ini ayat yang terakhir. Kita buka. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudaraku yang kekasih. Rasul Paulus, dia tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya. Asalkan dia dapat memberitakan Injil kasih karunia Allah. Saudara, orang-orang yang matanya tertuju kepada Allah tidak menghiraukan sekeliling dia. Bahkan tidak menghiraukan dirinya sendiri. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hanya fokus kepada Allah. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka, taruhannya adalah nyawa. Mereka tidak memperhatikan nyawa lagi. Mereka perhatikan Allah. Begitu juga kita baca Rasul Paulus. Dia tidak memperhatikan sedikit pun. Tidak menghiraukan nyawanya. Asalkan tujuan Allah tercapai di dalam kehidupannya dia. Saudara, yang ada di benak kita apa? Saudara, Anda dengar firman Tuhan ini. Mungkin yang ada di benak kita selama ini adalah kita, keadaan dan situasi. Saya mau katakan sekarang ini, alihkan pandanganmu kepada Tuhan. Dikatakan ada firman Tuhan juga, cari kerajaan Allah dan kebenaran, semua will be added to you. Amin. Ditambahkan kepadamu. Saudara yang kekasih, Allah menyediakan berkat. Disediakan makanan bagimu. Jadi bukan Anda yang masak, bukan Anda yang membuat berkat itu. Bukan, tapi disediakan bagimu. Katakan amin. Haleluya. Dia yang menyediakan. Kita ini fokus kepada dia. Bukan kepada keadaan dan situasi kita, tapi fokus kepada dia. Pada waktu Anda fokus kepada dia, Anda menyediakan waktu kepada dia, Anda menyediakan segalanya hanya untuk dia. Di situ saudara yang kekasih, semua tersedia bagi Anda. Semua yang Anda perlukan, name it, list it, semua disediakan bagimu. Haleluya. Paulus, dia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun. Dia fokus kepada Allahnya. Orang-orang yang demikian, saudara yang kekasih, adalah orang-orang yang lapar. Mati-matian mencari Allah. Sama seperti seorang pemburu. Dia tidak akan kembali ke rumahnya kalau dia berada di hutan sebelum buruannya dapat. Ini orang yang lapar. Orang yang lapar adalah orang yang tidak akan pernah berhenti mencari Allah. Saudara yang kekasih, kalau hidup kita hanya sampai di dalam diri kita dan situasi dan keadaan, Anda tidak akan pernah melihat berkat Tuhan di 2023 ini. Anda tidak akan pernah melihat mujizat terjadi di dalam hidupmu. Tetapi mari kembalikan fokus kita hanya kepada Tuhan.
Saudara, apa yang Anda inginkan dari Tuhan? Apa yang Anda harapkan Tuhan memenuhi hidupmu? Saudara, dia sanggup untuk memenuhinya. Dia menyediakan semua bagi kita. Tetapi satu syarat bagi kita. Kita harus lapar kepada dia. Mungkin hari ini Anda gak lapar. Hari ini Anda terlalu sibuk dengan dirimu. Anda harus terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Anda terlalu busy dengan situasi dan keadaanmu. Padahal Anda tahu, ada banyak hal yang harus dipenuhi di dalam hidupmu. Anda membutuhkan berkat-berkat Allah dipenuhi di dalam hidupmu. Anda membutuhkan itu. Dan kita jujur, saudara, kita membutuhkan itu selama kita hidup di dunia ini. Katakan amin. Kita memerlukan berkat-berkat. Kita memerlukan rumah, tempat tinggal. Kita memerlukan makanan dan minuman untuk kita makan. Betul, saudara? Ya, baju untuk kita pakai. Kita memerlukan kendaraan untuk kita pakai. Kita memerlukan segala-galanya. Saudara yang kekasih, apakah Tuhan tidak tahu? Dia tahu. Dan tahukah Anda, dia sudah menyediakan semua yang Anda perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Tahukah Anda itu? Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Segala. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Dia akan memenuhi. Artinya apa? Dia mau memenuhinya. Dan dia sudah menyediakan itu bagi kita. Tetapi syaratnya cuma satu. Kita harus lapar. Pada waktu kita lapar, di situ Anda akan dikenyangkan. Orang yang tidak lapar, sekali lagi, tidak akan dikenyangkan. Untuk menutup, saudara kekasih, saya ada satu cerita. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak memenuhi kebutuhanku, aku akan berhenti jadi hamba Tuhan. Karena dia sangat memerlukan kebutuhan. Tapi ada satu hamba Tuhan lagi berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak memenuhi kebutuhanku, aku akan tetap. Sampai mati, aku akan tetap mataku tertuju kepadamu. Saudara yang kekasih, yang mana yang akan menerima berkat Allah? Kita sudah tahu. Saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, walaupun, ya, saudara, apakah Allah tidak menolong? Ada amin? Haleluya. Saudara, waktu matamu tertuju kepada Tuhan, ingat, dia penolong kita satu-satunya. Dan dia menyediakan berkat bagi kita. Dan berkat disediakan buat kita. Haleluya. Saudara-saudara, kita harus berdoa. Supaya Tuhan menggali, mengosongkan kita. Dan membuat kita merasa lapar. Di dalam kita dan memenuhi lapar kita. Dengan kebaikan Allah, dengan kekayaan Allah. Mari, saudara yang kekasih, kita mau minta kepada Allah. Kalau Anda merasa Anda belum lapar. Anda tidak puas atas hidup Anda, tapi Anda belum lapar. Hari ini kita minta kepada Tuhan supaya dia menggali sekali lagi, mengosongkan kita, membuat kita lapar, dan biar dia sendiri yang akan memenuhi, yang sudah menyediakan berkatnya bagi kita dan melimpahkan berkat itu kepada kita. Nama Tuhan dipermuliakan.